Kalau untuk kayak keamanan itu kayak maksudnya semua daerah itu pasti ada baik buruknya, nggak Mhm. cuma nanya di Papua gitu kan. Iya 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 ya, itu Walaupun penting. kata orang-orang Papua kayak seram gimana Hmm. ya, ternyata ya selama ini saya alhamdulillah aman-aman saja Mm-mm. gitu. Halo Bang. Enak dingin, Hah? gue dingin ini. Terus dingin-dingin. Mantap. Luar nggak keringat. Gak keringat. Mana kita hari ini? Kemana kita hari ini? Ya memang. Gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irli Papua. Di video kali ini aku datangkan tamu nih dari jauh banget. Jadi dari kata aku nggak usah panjang lebar. Aku langsung tanya aja ke dia. Perkenalkan Bang, namanya Bang. Halo, perkenalkan nama saya Ian, asal dari Bandung. Saat ini saya sedang melakukan perjalanan penjelajahan menggunakan sepeda ontel saya. Mantap Bang. Mantap. Oh ya, guys. Jadi ini udah sedikit perkenalan sama dia. Mungkin ada pertanyaan dari saya nih Bang. Oh iya, Ama kan udah keliling dunia nih ya, keliling Indonesia ya. awalnya awalnya keinginannya apa yang membuat Mang Tian untuk pergi untuk menjelajah Indonesia? kalau untuk menjelajah sih pertama kali saya pernah lihat beberapa teman-teman melakukan perjalanan terus sempat diajak juga, tapi sayangnya saat waktu itu nggak bisa jauh karena masih terkendala dengan kayak izin dari orang tua gitu lah. Terus saya juga belum persiapan ketika nanti di jalan harus gimananya. Akhirnya Nekat ya? setelah beberapa tahun terus rasa ingin menjelajah itu kembali ada. Nah, pas saat itu langsung lah beberapa kayak mencoba nabung dulu, terus nanya ke teman-teman yang sudah melakukan perjalanan. Akhirnya setelah beberapa tahun belajar terus keliling di Jawa Barat, akhirnya 2019 perjalanan ini dimulai. Pertama itu dari 2019 ke Sabang. Sabang, Iya, 2019. ke Sabang. Tapi sempat terhenti juga di 2020 karena pasca itu tuh Pandemi. Nah, Oh iya. akhirnya sempat keundur beberapa bulan. Akhirnya di bulan November barulah mulai melakukan perjalanan lagi menuju timur Indonesia, Merauke gitu. Mantap. Terus awal perjalanan tadi tahun berapa Bang? Kalau Dari awal. dari awal sebelum keliling itu dari 2014, tapi 2014 sudah ya, jalan-jalan. iya, Itu umur tapi berapa Bang? sekitar 19 tahun lah. 19 tahun. Iya. Tapi maksudnya masih belum terlalu jauh, masih sekitar Jawa Barat, dari Bandung ke Cirebon terus istirahat. Sempat setelah 2 bulan kemudian saya diajak sama satu teman tuh, langsung diajak ke daerah Lombok gitu. Saat itu agak susah juga minta persetujuan dari orang tua tuh karena namanya orang tua tuh kayak khawatir, pasti takut ya. gimana di jalan, ketemu sama siapa. Akhirnya seiring jalannya waktu mulai dapat izin lah karena beberapa teman sering main ke rumah juga bahwa ini kegiatannya positif gitu kan. Akhirnya ya sudah dapat izin gampang dari orang tua.
Oh, gitu. 2014. Jadi Mang Tia ini menggunakan sepeda ontel, Mang ya. Iya. Jadi sepeda ontelnya ini guys, sepeda ontel itu model-model kuno, nggak kayak sepeda-sepeda zaman sekarang yang bisa diontel terus ada operannya itu kan, bisa ringan bisa berat. Jadi ada lagi pertanyaan, Mang, goes terpanjang, Mang, kayak berapa hari goes terus gitu, ada nggak? Goes terpanjang itu di daerah mungkin Flores itu ya. Flores. Iya. Ditambah itu seharian pun tuh hampir kita cuman berapa persen saja bisa pakai sepeda. Sisanya itu dorong. Wah, itu panjang dan menyiksa pokoknya. Kita start dari pagi itu sampai puncak sekitar hampir mau malam, maghrib atau bisa itu. Flores itu lumayan. Terus ditambah yang panjang itu daerah Pototano ke Sumbawa ya. Dari pagi itu dari pagi bener jam 6 kita jalan menuju kota Sumbawa itu sekitar 110 kiloan lah. Waduh, itu full itu dari nggak berhenti ya? Yo, sampai kota Sumbawa sekitar jam 9 malam itu. Kita cuma istirahat beberapa kali saja. Ditambah cuaca kurang memadai itu. Lumayan kayak menguras tenaga sih. Mantap. Itu perjalanan panjang ya. Ada nggak kejadian-kejadian yang paling kayak gimana ya? Yang paling serem di jalan? Yo. Wah. Oh, kita datang tamu. Oh. Iya, Mama. Masuk. Kedatangan tamu tadi, Mas. Iya, Bang, tadi apa? Perjalanan paling serem. Serem apa dulu ini, guys? Paling kayak merasa ini tempatnya butuh keberanian tinggi, butuh apa ya? Di hati kayak kan setiap perjalanan kan belum tahu kita kedepannya kayak apa toh. Iya, benar. Maksudnya paling deg-degan. Deg-degan itu mau kemana nih? Daerah Seram sama Merauke Bovendi dulu tuh agak lumayan juga deg-degan. Soalnya kan satu jalan jauh terus jaraknya jauh terus jalannya juga agak sedikit kurang baik tuh. Apalagi sudah masuk ke keamanan juga. Papua ini aduh. Jauh kemana-mana ini aduh. Tapi asik sih maksudnya. Asik ya. Itu kan ya sudah cukup. Jadi kayak itu perjalanan yang serem. Nah, sekarang yang menyenangkan di mana nih? Yang selama detik-detik ini di mana yang paling mengesankan gitu? Di kampung mana, di daerah mana? Pertama tuh waktu di daerah Pulau Seram tuh. Di Maluku. Kita tinggal di kayak salah satu villa teman yang maksudnya belum dihuni tuh. Di sana tuh kita pure, maksudnya kayak kegiatan bersama masyarakat di sana, main sama anak-anak. Kita cari makan kadang-kadang kalau malam-malam ke laut, dometi, cari sayur ke hutan. Jadi itu kayak ini pengalaman luar biasa bagi saya tuh. Yang kita tinggal agak sedikit deket ke kota gitu. Jadi dapat pengalaman baru kayak senang lah pokoknya di sana, menyenangkan. Seram ya? Ya, Pulau Seram. Pulau Ambon itu. Pulau Ambon, di Ambon ya? Iya. Mama lah. Oke. Jadi di Ambon yang paling menyenangkan. Ini kan pakai sepeda ontel nih, Mang. Iya. Sepedanya kan jadul toh. Iya. Jadi kayak gimana ya? Adalah apa yang paling sering terjadi di sepeda ini? Kalau kendala itu lebih ke spare part kecil-kecil kayak torpedo. Kalau rantes saat ini masih aman. Iya. Kalau pernah ganti? Pernah. Torpedo 2 kali itu sempat di daerah Mborong lah, Flores. Itu hancur, sama sekali hancur, tidak bisa dipakai kayak goes pun dia nggak ngikat. Akhirnya kita cari tumpangan ke beberapa kampung, terus ngotak teman supaya dikirim dari Jawa gitu. Akhirnya sampai dari Jawa, Pak? Iya, karena di bengkel-bengkel sekarang sudah nggak ada spare partnya, jarang gitu malah. Dia lebih ke kayak siklus teman-teman aja gitu tuh. Akhirnya ngontak teman, suruh kirim sekitar seminggu baru sampai barangnya itu seminggu nggak jalan kemana-mana. Iya, akhirnya setelah datang barang baru kita rakit kembali itu. Keren, seru. Oh iya, Mang, itu ban itu habis berapa itu?
Selama 2 tahun jalan terus. Ban ini saat ini masih aman, kayaknya mungkin Masih aman, ya? sekitar 2-3 bulan lagi ini harus ganti kayaknya. Oh. Sudah mulai. Oh, berarti satu ban ini 2 tahun ya? Iya, sekitar 2 tahun. Perkiraan ya 2 tahun. Iya. Jadi dulu kalau bawa baru. Pertama Masih itu baru? baru ya. Oh. Karena kalau kita bawa bekasnya otomatis pasti ya setengah perjalanan sudah Iya, hancur. hancur ya. Oke. Oh ya Mang, pasti banyak yang nanya nih ya. Iya. Biaya perjalanan tuh kan Biaya. namanya orang jalan tuh butuh biaya Iya. tuh. Dari mana ke mana itu kan butuh biaya, nggak mungkin Benar. jalan kosong, Iya. nggak mungkin kan. Benar. Atau endorse atau Ah. dapat bantuan dari presiden sepeda. gimana biaya Kalau untuk biaya Dari ya awal pertama dari rumah kita sempat beberapa punya tabungan tuh. Oh, tabungan. Ya, tabungan itu nggak besar juga tapi ada setidaknya buat jalan dulu tuh. Nah, Karena kita sudah persiapan ketika kita nanti di jalan nggak punya uang ya kita harus kerja apa aja ya. Kalau di jalan saya paling habis uang gitu, paling cari kerja, nanya ke teman, jadi saya punya uang jalan lagi. Tapi yang tujuannya bukan kerjanya tapi pengalamannya. pengalaman ya. Kita nggak cuma hanya di satu pekerjaan dicoba saja. Kemarin waktu di Sumbawa kita pernah kerja di kebun jagung sama masyarakat yang awalnya nggak tahu berkebun, jadi sedikit lah tahu berkebun. Terus sempat di daerah Ambon ikut di kayak maplas kayak bangunan gitu, yang tadinya nggak tahu kerja bangunan itu ternyata kayak gini, beratnya capeknya kayak gini. Akhirnya banyak pengalaman baru deh. Di sisi kita cari uang, di sisi kita dapat ilmu baru gitu dari perjalanan ini. Oke. Terus kan pasti jadi kalau ketika Mangnya berhenti di jalan nggak ada dana, betul kerja di tempat itu. Iya, kadang-kadang ya kita cari-cari nanya-nanya dulu baru. Kadang-kadang jarang-jarang 100% pure langsung habis langsung cari kerja, enggak. Mungkin udah beberapa persen lah, uang beberapa ribu baru kita persiapan cari-cari kerja tuh. Enggak, kalau kita langsung nunggu habis dulu langsung cari kerja itu kayak setengah mati. Soalnya kan kita nggak mungkin langsung kayak dapat kerjaan langsung, harus jadi ada ketika persiapan. Tim menipis kita harus persiapan kayak cari teman-teman ada kerjaan apa gimana gitu, cari info sekalian. Oh ya, mantap. Yuk. Apa yang memotivasi Anda untuk melakukan perjalanan yang menurut saya sangat nggak mungkin bagi saya, mungkin sulit. Mungkin tapi sulit. Apa? Motivasi ya awalnya itu mungkin dari kayak pertama melakukan perjalanan dari Bandung ke Lombok gitu. Nah, dulu saya pas diajak ke sana kan saya sedikit kurang keterbatasan tentang bahasa. Iya. Terus kayak pengalaman di dalam sekolah tuh. Nah, pas saat touring ke daerah Jawa itu kayak ketemu orang-orang baru, terus otomatis kalau Jawa kan bahasanya sudah beda tuh. Iya. Nah, ditambah kayak bahasa Indonesia saya sedikit agak kurang gitu, Ji. Pas pulang ke rumah tuh kayak apa sih yang harus kayak bukan dirubah sih, kayak apa tuh saya Ditambah. Iya, ditambah. Kurang apa sih saya sebenarnya, kayak iya mungkin karena saya sekolah tidak beres, akhirnya untuk melakukan saya ini harus belajar lagi gitu. Terus sempat ketemu beberapa teman-teman dekat lah, terus kayak ngasih lah, kamu harus kayak melakukan perjalanan terus belajar sama teman-teman, toh belajar itu nggak cuma hanya di sekolah kan. Terus kayak teman baru itu adalah guru kamu. Terus kayak apa, perjalanan itu anggap saja kamu lagi belajar di sekolah apa gimana, karena belajar tuh nggak cuma hanya di sekolahan, jalan pun belajar. Akhirnya di situ aku kayak iya benar, saya harus cari lagi tuh, kayak cari apa namanya itu, referensi lagi, pengalaman baru lagi ya. Akhirnya sempat belajar nanya ke beberapa teman yang sudah melakukan perjalanan ke Indonesia, gimana sih caranya melakukan perjalanan, terus gimana ketika kita di jalan kalau lagi kesusahan gimana. Setelah belajar itu beranilah melakukan perjalanan. Terus ya intinya dari perjalanan ini saya ingin belajar banyak hal tentang budaya baru, rasa kayak saling menghormati satu sama lain. Karena kita hidup nggak cuma hanya di Jawa saja. Iya. Terus Indonesia ini luas, kita harus
saling bisa menghargai satu sama lain. Nah, betul. Akhirnya ya itulah motivasi untuk melakukan perjalanan ini. Tuh, gitu ya, Mang. Ini Mang, tempat paling tadi jalan ya. Iya, Sekarang jalan. tempat paling agak berat, tempat. Kalau tempat jalan yang agak sedikit berat itu ketika touring dari Merauke ke daerah Bovendigul. Itu jaraknya sekitar 500 km lah kurang lebih. Ditambah jalannya wah lumayan mantap banget Mantap ya. Nyebrang gitu. Oh yang enggak. Di sana lebih kayak apa? Hutan lebih ke hutan. Karena perkampungan jarang juga. Jalan tuh emang pure bener-bener banyak sendirinya daripada apa ketemu sama orangnya. Ayo. Ngeri. Apalagi pas sudah masuk Kabupaten Bovendigul itu, wih. Kita jalan itu emang karena di Papua ini cuaca susah ditebak tuh. Akhirnya, Iya. Kadang-kadang hujan panas itu. Posisi hujan masuk apa tanah merah, jalan sudah mulai agak sedikit berat lah karena tanah banyak nempel-nempel di sepeda, jalan licin. Terus ada beberapa jalan yang kayak nggak ada jembatannya, kita harus kayak dorong. Turun ya, agak mantap pokoknya itu. Jadi kalau tidur ini Bang? Tidur kadang-kadang ya begini lah kalau nggak ada tempat itu buka tenda di gini? jalan. Iya, kita Sendal sedikit motor. kayak cari tempat yang sedikit aman lah, nggak terlalu di pinggir jalan juga. Ada ke dalam dikit, yang penting aman. Gitu. Nggak sempat kayak terus ketemu orang jahat gitu di jalan selama perjalanan. Orang jahat Kan nginep nggak sembarang tempat nih. iya benar. Tapi selama ini alhamdulillah sih Alhamdulillah ya. belum pernah ya. Tapi kadang ada orang yang kadang nanya terus kayak ngasih tahu hati-hati jangan terlalu ini. Gitu saja sih selama ini. Alhamdulillah ya. Cukup Bang. Jadi kayak itu tadi tempat yang agak berat. Sekarang jalan yang paling menyenangkan nih. Jalan paling menyenangkan Ya, ini harus senang-senang lah. Iya. Menyenangkan itu waktu di daerah Pulau Seram itu sedikit menyenangkan, maksudnya walaupun namanya Pulau Seram tapi orang-orangnya ramah-ramah juga, terus ditambah banyak rintangan yang kayak gimana ya, seram tapi kayak unik gitu. Di Jawa nih jalan jembatan apa lancar begitu saja, tapi kalau di Pulau Seram tuh kita pas lagi jalan terus kayak masyarakatnya ligues, nyong mampir kan, kayak gitu ya? di Ambon dari Maluku itu kan sapaan anak laki-laki itu kan nyong, kayak ibu-ibu, nyong mampir, nyong mau kemana jalan terus kita ke sebelah kanan bisa lihat kayak pantai kan, kita jalan pinggir-pinggir pantai di sebelah kanan gunung. Tapi yang asik tuh ketika pernah di daerah apa Batu Asa itu, mungkin jalan menuju Tobo yang jalan katanya jalan terakhir itu, sore-sore lagi mau nyebrang sungai gitu saat itu. Terus ada ibu-ibu yang lagi nyuci di sungai itu nanya, nyong mau kemana? Saya jawab mau ke Bula. Wih masih jauh, terus pertama jalan juga tidak bisa. Nah saya kan maksudnya ketemu teman-teman yang sebelumnya katanya bisa lewat pantai, tapi kata ibu itu tetap tidak bisa karena ini musim hujan. Jalan banyak yang sudah putus apa oleh sungai, gerusan sungai. Akhirnya sudah katanya, iya nyong katanya di sini ada warga yang mau ke Bula pakai body. Body sana apa sama sampah perahu gitu. Coba nanti kamu cari rumahnya Bapak Burhan. Iya Bu, padahal kita belum pernah ketemu sama sekali. Terus dia seberani itu kayak menawarkan buat orang baru untuk bertemu sama beliau. Akhirnya udah bongkar-bongkar sepeda, bongkar peralatan, baru angkat barang-barang duluan, baru ambil sepeda. Karena di sana nggak ada jembatan, otomatis harus kita bolak-balik 2 kali untuk turun itu sungai itu. Tapi itu kayak menyeramkan tapi mengasihkan gitu. Ternyata seru juga. Seru ya. Ya. Hebat. Ini Bang, apa namanya? Jadi selama 20 hari ya. Iya. 20 hari di Papua. Apa tanggapan Mang Tian tentang Papua selama ini? Alamnya, masyarakatnya, semuanya lah. Apa yang kamu rasakan selama di Wamena? Kalau untuk kayak suasana itu enak, di sini udara kayak dingin, nggak terlalu kayak
panas seperti di kota. Terus kalau kayak pemandangan emang luar biasa emang tentang alam. Kalau alamnya luar biasa, kayaknya tidak ada bandingannya lah. Kalau untuk kayak keamanan itu kayak maksudnya semua daerah itu pasti ada baik buruknya, nggak cuma nanya di Papua gitu kan. Iya itu. Walaupun kata orang-orang Papua kayak seram gimana ya, ternyata ya selama ini saya alhamdulillah aman-aman saja gitu. Ramah-ramah, terus bisa tegur sapa, bisa ngobrol, duduk bareng sama mereka, ngopi bareng. Bakar batu. Iya, jadi intinya kalau intinya tuh kayak kita jangan terlalu banyak mendengarkan kayak orang-orang yang belum pernah kesini. Nah, tuh. Kamu harus mencoba datang ke sini biar tahu rasanya kayak tinggal di sini kayak gimana, ramah tamahnya orang sini gimana, itu luar biasa. Itu. Menyenangkan. Jadi Papua nggak seseram yang di berita-berita emang ya? Iya, itu jadi lebih ke balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita sebenarnya dari awal perjalanan kita niat baik ke salah satu daerah itu ya otomatis kita juga akan baik-baik saja. Tapi kalau kita dari awal masuk ke daerah manapun kalau kita niatnya sudah jelek ya itu pasti resiko ada saja kalau kelihatan. Betul banget. Itu lebih ke pribadi masing-masing. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Oke, Mang, ngopi dulu Mang. Oh iya, Tadi bikin kopi udah dingin. Bareng-bareng ini. Join guys. Mantap ya. Kopi nih, kopi kan ada. Jadi guys, video ini dibuat ini udah kayak hari terakhirnya Mang Tian di Wamena ya Mang ya. Nah, jadi Mang Tian di sini sudah berapa hari ya? 10 hari ya. Dari di Wamena. Tanggal 9. Tanggal 9 mungkin mau 20 hari kayaknya. Nah, hampir 20 hari nih guys di Wamena. Nanti ya di sebagian video itu ada Bang Tian. Jadi Bang Tian udah kemana aja di Wamena. Nah, itu nanti lihat di video-video selanjutnya gitu. Jadi saya sama Bang Tian tuh alhamdulillah saya juga agak free, jadi bisa pas saya kemana Bang Tian juga nemanin saya juga gitu. Jadi banyak inilah ya. Iya, banyak pengalaman. Pokoknya terima kasih banyak buat Cak sebelum sudah. Terima kasih pokoknya. Saya nggak nyangka banget itu. Saya pas pertama kali datang ke sini pas ngontek Cairul juga, lagi sibuk nggak apa-apa lah mungkin belum jodohnya. Ternyata pas 2 hari kemudian saya diajak main ke Habema gitu. Ternyata tuh luar biasa. Habema. Yang tadinya kita nggak tahu ternyata di sini ada tempat yang luar biasa gitu, danau tertinggi se-Indonesia ini. Padahal dari awal rencana itu pas ke Wamena nggak ada tujuan ke sana, terus nggak tahu juga di sini ada itu. Ya, akhirnya pas diajak. Keren pokoknya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Aku doain Bang Tian selalu sehat selalu. Apa yang dicita-citakan segera terrealisasikan kayak. Nah, jadi Bang Tian ini sudah ke Sabang, udah sampai Merauke. Jadi ke ujung timur sampai ujung barat ya Bang ya. Iya. Jadi tapi Bang Tian ini ada target lagi yang belum dipenuhi. Apa ke mana tuh Bang? Rencana pengen ke Pulau Miangas sama Rote. Miangas sama Pulau Rote. Itu di pulau mana tuh? Masuk ke Kepulauan Sulawesi mana ya? Barat kah? Oh, Sulawesi. Iya, dari Sulawesi lah. Oh, dari rencana kan dari Bitung baru bisa nyebrang ke Pulau Miangas. Kalau dari Pulau Rote itu dia posisinya di NTT. Dari Kupang terus nyebrang lagi Pulau Rote. Nah, kalau titiknya itu di Pulau Ndana kalau Rote. Pulau Ndana. Ya guys. Jadi nanti kalau ibaratnya kalau kalian mau mantau Mang Tian, dia mau kemana? Lihat di Instagram. Jadi siapa tahu Mang Tian lewat rumah kalian ya kan, di mana? Maluku, di Sulawesi, nanti di mana? Di NTT itu. Jadi kalau ketemu Mang Tian, nah sepedanya kayak video tadi, nah itu nanti di Mang gitu. Aku lihat di itu. Ya, sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng. Nyantai orangnya, humble orangnya, enggak galak, gondrong tapi kayak serem. Gigit telinga juga dia. Gigit telinga. Oke, Mang, terima kasih udah bersedia untuk di podcast kan. Aman. Baru pertama kali berapa kali podcast? Sekitar
ini yang kedua kalinya mungkin. Oh, 2 kali berarti udah pernah. Pantesan udah lancar tadi. Tadi masih kita ngeset. Ini gimana ngomongnya? Tapi ya udah lancar. Oke, Mang, semoga perjalanannya lancar. Amin, amin. Besok berangkat kan? Iya, tanggal 28 rencana turun lagi ke Biak. Naik Hercules. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dah. Hei, gula-gula nih. Kakak. Kakak Tian. Slow. Kakak Tian bagi gula-gula. Nggak boleh rebut-rebut, dapat semua. Dapat semua, aman. Ya, itu. Kakak Tian. Sampah lihat ya sampahnya. Sampahnya apa? Ya. Ya nih sini. Di bos. Bos Daten. Oce. Oh ya, Oce. Dulu bebas yang mana? Saya kasih Mama Orse. Sini. Mama Uya lagi kasih tuh. Mama Uya. Daten suka coklat ya? Daten pasti coklat mintanya, nggak ada yang lain. Oke. Tukar. Inilah. Yo. Nanti habis maghrib lagi ya. Habis maghrib lagi deh. Sudah. Santai sudah. Nah. Tap. Sholat nggak ada. Kebahagiaan hakiki guys. Iya, Bisa berbagi sama bocil-bocil. walaupun hanya sebuah permen, Ya. setidaknya kita sudah berbagi rasa buat mereka. Mantap.